Oke pemirsa semua, perkenalkan nama saya Santo. Nah, di video saya kali ini saya akan bahas tentang bagaimana tanggapan Alkitab dalam menyikapi situasi pandemi virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. COVID-19 adalah pokok pembahasan yang saat ini sedang membooming atau yang sedang viral di seluruh dunia. Nah, banyak hal yang kita dapat lakukan untuk menghambat penyebaran virus corona. Nah, kalau kita lihat di berbagai situs atau di media sosial, banyak hal yang telah diberikan saran oleh pemerintah seperti melakukan PSBB, kemudian social distancing. Nah, di sini saya akan memberikan satu tips atau satu cara bagaimana kita menghambat penyebarannya virus corona ini, yaitu dengan melakukan social distancing. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik, dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing? Jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Kita akan baca satu ayat Alkitab yang mungkin menurut saya
ini sangat efektif bagi kita dalam menghadapi situasi pandemi virus corona. Kita bisa baca dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia meringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahwa Tuhanlah gembala kita. Jadi kalau kita digembalai oleh Tuhan, artinya Tuhan yang bertanggung jawab atas kesehatan dan kehidupan kita, atas masa depan kita, atas karir kita. Jadi bukan cuma masalah kesehatan bro, bukan cuma masalah kesehatan sis, tapi seluruh aspek kehidupan kita itu sudah Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita selama kita mau memberikan hidup kita buat Tuhan. Nah, dalam ayat tadi sangat jelas bahwa Tuhan sendiri yang menjaminkan kehidupan kita. Dia yang menjadi gembala kita. Nah, kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, maka tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita resahi. Mari kita terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.